RRI Palembang, kanal 88,4 FM atau di RRI Digital dan streaming kami rri.co.id. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Dulur, sesaat lagi kita berada di acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur pendengar di mana berada. Kembali kita di sore hari ini dengan rangkaian program acara Dialog Hikmah Ramadan bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Dan Dialog Ramadan pada sore hari ini mengambil tema kajian ihsan atau akhlak. Langsung baik kita bersua bersama Ustadz kita yang akan memberikan kajian pada sore menjelang malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik adalah. Ya, Ustadz, ini sore ini kita ketemu lagi di hari yang kelima ya. Iya, hari kelima. Iya, lemak ngitung ya, sama bulannya. Iya, sama. Selempak yang Palembang saya. Sempak ya. Nah, yang kelima ini masih dalam runutan kemarin, kajian-kajian kemarin mungkin ada hubungan juga ya. Iya, mengenai benar adalah. ihsan dan akhlak. Iya. Mak manunian payah diatur ihsan. Kita bakal nerima telepon juga di 0711 351 yang pengen bertaken atau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin, muslimat Radio Republik Indonesia Perempat yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di hari Rabu 5 Maret 2025 Miladiah bertepatan dengan 5 Ramadan 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, petang menjelang maghrib ini kita dapat kembali bermuajahah melalui RRI Perempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih bisa mendengarkan hikmah-hikmah seputar Ramadan. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita membacakan salawat dan salam kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salawat dan salam tersebut juga kita curahkan kepada para keluarganya beliau, para sahabatnya beliau, para umat beliau yang insya Allah senantiasa bersolawat dengan beliau, dan semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kelak kagek di hari kiamat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung kepada kita. Amin, Allahumma amin. Para pendengar kaum muslimin muslimat yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini yaitu terkait ihsan atau akhlak. Tema ini adalah runtutan dari dua tema di 2 hari kemarin, yakni ada kisah yang akan kita flashback lagi ke belakang. Di 2 hari kemarin kita sudah mengisahkan yaitu kisah bagaimana malaikat Jibril alaihissalam itu bertamu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam pertemuan itu malaikat Jibril bertanya tentang 4 hal. Pertama tentang apa itu iman, yang kedua apa itu Islam, yang ketiga apa itu ihsan, dan yang keempat tentang hari kiamat. Nama Nabi kita menjawab dengan tegas, dengan lantang, dengan lugas terkait apa yang ditanyakan oleh Jibril tersebut, dan sahabat menyaksikan pada waktu itu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai arkanuddin atau rukun agama yang terakhir, yakni rukun ihsan
atau akhlak. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun ihsan ini cuman siko atau satu tunggal. Apa itu ihsan? Kalau diterjemahkan secara bahasa artinya baik. Ahsan kata wong. Oh, baik nian kata wong. Nah, kalau kita terjemahkan secara istilah atau secara terminologi, ihsan itu atau rukun ihsan itu adalah bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Atau kata para ulama, paling tidak bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bisa seolah-olah seakan-akan melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa menjadikan diri kita seolah-olah bisa dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bahasa Palembang itu, kalau kira-kira kita ihsan ini, rukun ihsan ini, yaitu makna caranya setiap tindak tanduk tingkah laku kita yang bernilai ibadah itu kita bisa melihat dan menyaksikan atau nyelik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bisa melihat dan menyaksikan atau nyelik dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita harus bisa merasa diselik atau dilihat atau disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ihsan. Nah, rukun ihsan ini kait eratannya secara global atau secara mujmal dengan yang namanya akhlak. Nah, kalau budak-budak kuliah itu ada nama mata kuliahnya itu akhlak tasawuf. Nah, jadi rukun ihsan ini kaitannya dengan ilmu yang namanya akhlak dan sub ilmu yang namanya tasawuf atau tazkiyatun nafs dalam literatur lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara akhlak, maka secara bahasa atau secara lugawi, akhlak itu asal katanya dari bahasa Arab, yakni khuluq yang artinya pakaian. Nah, tapi secara istilah atau secara maknawi atau secara terminologi, akhlak ini adalah sifat-sifat yang tertanam dalam diri kita manusia, yang dari itu timbul perbuatan yang menjadi kebiasaan bagi manusia. Jadi akhlak itu secara terminologi atau secara istilah, segala pedio-pedio sifat kita ini yang muncul dari dalam hasrat diri pribadi kita, dan itu menjadi kebiasaan. Nah, itu yang dikenal dengan sebutan akhlak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor-faktor akhlak dari dalam diri manusia atau pembawaan artinya yang muncul dari dalam sanubari kita, jiwa kita atau mental kita. Nah, itu kata para ulama terdiri dari dua sub, yaitu pertama faktor dia sebagai naluri atau insting, artinya sesuatu itu timbul dari perasaan, dari hasrat kita. Nah, yang kedua tertimbul dari keturunan. Nah, kalau dia timbul dari naluri atau insting, itu sesuatu yang spontanitas sifatnya. Misal ketika kita lewat di depan wong tua, kita secara tidak langsung nunduk ke kepala 45 derajat dan langsung meletakkan tangan kita di depan dengan rapi, tanda bahwasanya kita akan lewat di situ. Nah, itu insting atau naluri. Dan itu timbul dengan sendirinya. Yang kedua faktor keturunan. Nah, artinya wong tua kita, umak bapak kita yang Belembang itu ngajarkan, nang katanya kakek kalau kau lewat depan wong tua, kau tunduk ke kepala dikit atau tunduk ke badan dikit, kau rapi ke tangan kau, katanya taruh di depan, kau lewat. Nah, itu faktor sumber dari akhlak itu sendiri. Lalu jamaah ini dimuliakan oleh Allah, itu kalau dari internal artinya dari dalam diri manusia. Nah, kalau secara eksternal atau dari luar dari manusia, akhlak itu ada 3 faktor besar yang mempengaruhinya. Yakni pertama itu adat kebiasaan. Dalam kaidah ushul fikih dikatakan al-adatul muhakkamat. Adat itu jadi suatu hukum, uruf itu ya. Yang kedua lingkungan, yang ketiga agama. Nah, misal contoh akhlak yang merupakan adat kebiasaan dari kita Palembang ini, yaitu mendahulukan yang secara usia dalam tanda kutip itu diutamakan secara fase usia. Nah, itu dalam berbagai hal itu yang menjadi adat kebiasaan kita. Contohnya pada kijing rumah limas itu dewek, itu berdasarkan faktor usia bukan pada kasta tertentu. Jadi kijing 1, kijing 2, kijing 3, kijing 4 itu sesepuh, sudah itu
dewasa parubaya, dewasa remaja, lalu kanak-kanak. Nah, itu. Itu bukan kata para ahli sejarah dan ahli budaya, itu bukan kasta ataupun derajat dari status sosial orang atau manusia tertentu yang ada di Palembang. Lalu yang kedua, faktor lingkungan akhlak itu. Nah, faktor lingkungan itu di mana kita berada, maka itulah yang menjadi akhlak dari lingkungan kita. Nah, faktor lingkungan, misal contoh ketika kita berada di daerah yang Sunda atau Jawa yang halus, maka cara ngomong kita harus direndahkan atau harus dilemah lembutkan. Nah, itu faktor lingkungan. Itu baik dalam lingkungan tertentu. Nah, lalu ketika kita berada di daerah yang perairan dan dia daerah yang pesisir, apakah itu dikatakan akhlak yang bagus menurut suatu daerah tertentu? Belum tentu. Ketika kita berada di wilayah pesisir dan daerah perairan, itu justru suara yang besar, yang tegas, yang keras itu lingkungannya itu akhlak juga yang bagus. Nah, kira-kira model itu. Lalu yang ketiga, faktor agama. Nah, faktor agama ini yaitu faktor akhlak yang sudah dipakemkan. Nah, lalu siapa yang akan kita tiru di dalam faktor agama ini? Ya tentu sebagai umat Islam kita menjadikan imam atau menjadikan pemimpin yang harus kita tiru dalam hal akhlak ini, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Quran itu mushafnya atau tekstualnya, tapi pelaksanaan atau implementasi atau kalau bahasa kerennya itu manifestasinya itu ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluqul Quran, kata Sayyidah Aisyah. Dia itu, artinya suamiku, kata Nabi Muhammad itu, akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, secara garis besar akhlak itu dibagi kepada dua, yaitu akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Nah, akhlak itu secara hubungannya antara satu sama lain itu kita kenal dengan 3 poin atau 3 jenis, yakni hablum minallah atau hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ini lebih kepada konsep ketuhanan atau teologi. Lalu yang kedua, hablum minan nas, yang kita kenal dengan hubungan sesama manusia, ini lebih kepada konsep sosial kemasyarakatan atau muamalah. Lalu yang ketiga adalah hablum minal alam atau hubungan kita dengan alam semesta atau lingkungan sekitar. Nah, ketika kita bicara akhlak kita kepada Tuhan atau akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Nah, sebelum kita bicara ini terkait 3 akhlak kita kepada Allah, kepada sama manusia dan pada alam, ini tercermin di dalam karena kita ini RRI Per4 ada channel budaya. Nah, ini secara filosofis tercermin di dalam budaya kerajaan Islam kita yang sudah lama ada di Pulau Jawa dan dan pada waktu itu kekuasaannya sampai juga ke Palembang, yaitu kerajaan Mataram Islam. Di dalam budaya kerajaan Mataram Islam, ketiga akhlak ini dicerminkan kepada 3 bentang alam yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu, yaitu hablum minallah itu dicerminkan dengan gunung, yang hablum minan nas itu dicerminkan dengan keraton dan rakyat, bagaimana antara raja dan rakyat itu menyatu sebagai hubungan sama manusia, dan hablum minal alamnya dicerminkan dengan pantai laut yang ada di Jawa pada waktu itu, dan itu dikenal dengan sebutan Sembu Imajiner. Maka kalau kita datang ke Surakarta, ke Solo dan Jogja yang menjadi bekas ataupun pecahan dari kerajaan Mataram Islam, ini akan tercermin dan akan menjadi filosofi masyarakat di Mataram atau di Jawa pada khususnya di masa lampau. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bicara akhlak terhadap Tuhan, kalau kita ngomong soal akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada banyak sekali akhlak-akhlak yang harus kita taati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan harus kita jauhi larangan-larangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa akhlak yang mungkin bisa kita kaji dan untuk mengingatkan kita kembali, khususnya di bulan Ramadan ini, agar kita kembali crossback ke belakang dan bisa menjadi istiqomah untuk berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yakni dengan cara kita syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Puji Tuhan, kalau kamu bersyukur, yang dikit pacak jadi banyak, yang banyak tambah banyak.
Tapi kalau kamu kupur yang dikit itu kutarik lagi kata Allah. Nah, kira-kira model itu. Maka kita setiap kesempatan besar kecil, luas sempit, rezeki yang kita terima tiap harinya itu harus senantiasa kita syukuri. Walaupun cuma aku was cangkir misal berbuka kaki nah. Itu juga harus kita syukuri. Supaya kaki kalau kita bersyukur aku was cangkir yang berbuka jadi kaki waktu sahur pacak Allah tambah dengan kurma. Nah, kira-kira Iya. model itu. Oke, Ustaz. Kita break dulu kan. Iya. Ya, di Lanjut, sesi Madonna. berikutnya dan mengingatkan dulu nih pengen bergabung silakan ya di kesempatan sore hari nih. Pengen bertanya bersama Ustaz kita di program Hikmah Ramadan. Kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Ya, kita balik lagi di program Hikmah Ramadan ya di kesempatan sore hari ini dengan tema kita ihsan dan akhlak. Jadi Ustaz, kita terima telepon dulu ya. Iya, ada telepon Ya. boleh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menguju. Oh, menguju nih Ya. ya. Jatuh menguju. Nak ditanya sama Ustaz. Baju menguju. Lah ada kitab, tapi kitab fikih ni. Iya, mak mana menguju? Hanya sore ini kajiannya agaknya ke tauhid bacanya. Iya. Cuman yang kutanya ni kitab fikih. Iya, tak apa-apa menguju. Ana pernah dengar penjelasan pernah dengar dia pernah melok majlis Iya. dari 2 majlis anak ni melok galau kena waktunya tidak bersamaan lain malam. Iya. Nah, ada kitab sikok yang dikaji kitab fikih itu Safinatun Najah. Iya. Sikoknya tu Fathul Qorib. Iya. Nah, yang anak tanya tu kira-kira ada perbezaan tak dua kitab ini? Ada tingkatan apa ada perbezaannya antara dua kitab ini? Ya. Sama kitab fikih, cuma yang tahu dua ikut itulah, kitab lain tak tahu. Iya. Ada kitab Safinatun Najah sama kitab Fathul Qorib. Itu biasa mohon jawabannya ni. Terima kasih. Iya, atas jawabannya. sama menguju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau di dalam dunia akademis pesantren, 2 kitab dari mazhab Imam Syafi'i yang masyhur di masyarakat Nusantara yang disebut kemengujuk tadi. Satu Safinatun Najah itu yang dasar, naik dikit Fathul Mu'in, naik dikit Fathul Qarib. Baru nak kaki naik-naik lagi tuh sampai Yang ke di pesantren ya. Iya, yang di kayak pesantren. Kitab kuning itu kan? Iya, kitab kuning adalah. Iya, Nah. sebutannya. Iya. Nah, secara tingkatan Safinatun Najah dasar, yang Fathul Qarib itu menengah, kira-kira macam itu. Nah, adapun apakah cak mana perbedaannya? Kedua-duanya adalah kitab yang dikarang oleh ulama dari mazhab Imam Syafi'i galau, tapi bukan Imam Syafi'i, ulama dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, apakah ada perbedaan di dalamnya? Persamaannya lebih banyak, tapi perbedaannya juga tentu ada. Ngapa ada? Karena itu bukan dikarang oleh Siko Wong, tapi dikarang oleh 2 orang yang berbeda. Dan juga tentu di kalangan ulama Imam Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, biasanya itu adalah ada perbedaan pendapat di dalam mentafsirkan atau menjelaskan secara rinci di suatu hukum tertentu. Tapi jawabannya bagus galau, dipelok galau kajiannya itu apa namanya itu diamalkan galau. Adapun perbedaan itu biasa, itu ikhtilaf di antara para Jadi ulama. jangan ini jangan apa namanya dikit-dikit melok itu. Iya. Dikit-dikit itulah yang bahaya tuh. Kalau pelok ilah terus terjun lah itu ya. Iya, pelok ilah galau itu. Iya. Ikut. Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Sisi ya. Bukan dengan Cak Aisyah. Oh, Cik Aisyah mirip dengan suaranya. Maaf ya. Tebak-tebak bom manggis. Ya, apa ya? Iya. Oh ya, datang si Cik Aisyah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuhnya. Ya
di sini saya mau bertanya Pak Ustadz ya, cuman di sini 2 pertanyaan ya Pak Ustadz. Yang pertama, kalau seorang wanita yang sedang hamil muda, terus biasa kan orang hamil muda itu awet tiap pagi ya Pak Ustadz ya. Nyidam ya. Iya. Pertanyaannya, beliau itu kan muntah, apakah muntahnya itu tidak batal Pak Ustadz? Ya, nah pertanyaan yang kedua, kalau seandainya kita ini menasihati ataupun melarang untuk beliau tidak berpuasa karena selalu sakit perut, apakah dosa beliau itu akhirnya melimpah ke kita, Pak Ustadz? Ya, mohon jawabannya ya Pak Ustadz. Oke, itu baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, kalau secara fikih itu apakah batalkan je. Karena apa namanya itu masuk dari dalam item yang terkategori sebagai membatalkan puasa. Nah, yang kedua ini tadi apa dia Cik, yang kedua tadi itu? Ada yang nyuruh apa namanya untuk batal ke apa kita dosa dak karena dia kan dalam keadaan mengandung. Oh iya, dalam keadaan kalau menurut dari apa namanya amal ibadahnya itu. Iya. Nah, apakah yang tahu kondisinya itu bagus puasa atau tidak puasa itu tentu medis itu ya. Nah, jadi apakah salah ketika kita menyuruh dia tidak puasa dalam hal ini atau membatalkan itu ataukah tidak? Nah, yang bisa memastikan itu dalam kacamata medis. Jadi dokter dokter kandungan yang memahami itu kalau dia masih bisa dalam konteks dia untuk berpuasa kesehatannya memadai, maka kalau kita nyuruh membatalkan ya tentu tidak bagus kan. Nah, tapi kalau misalnya dia memang uzur rukhsah dalam hal puasa itu sakit-sakitan nah yang memang divonis oleh wong klinis atau wong medis itu bagusnya tidak puasa, maka disuruh batal itu tidak katik masalah, tidak apa-apa, tapi tetap kagek namanya utang kagek itu utang puasa tetap dibayarkan, beda dengan utang sholat itu. Tadi termasuk yang muntah ketika hamil tadi juga mana tuh nilainya? Iya, kalau secara fikih itu membatalkan, Cek. Membatalkan. Nah, secara fikih. Nah, itu beda sudah kejingan Ustaz ya. Iya, sebetulnya kalau saran kami pribadi lebih baiknya itu kan juga ngandung tuh bukannya tiap tahun juga kan waktu yang ininya. Kalau misalnya memang tidak ada puasa, tidak katik masalah, tidak usah puasa dulu. Nah, kaget begitu nak masuk Idul Fitri, dikeluarkan fidyahnya. Nah, kaget begitu dia sudah sudah sehat, kira-kira sudah lahiran, sudah 40 hari segala macam sudah gagal lagi cek dulu. Nah, kaget dikodok puasanya. Kan lama juga jatahnya dari 1 tahun ke tahun berikutnya kan gitu. Ya, apalagi lah sudah hamil tua ya. Iya, apalagi hamil tua kan, Cek. Kasihan juga kalau katanya muntah tadi kan dia ngidam. Nah, gitu. Ya. Lanjut Ustaz dengan tema kita. Dan kita masih menanti pengen bergabung silakan di 0711351656. Diatur Ustaz. Iya, baik. Wadahlah selanjutnya. Lalu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa kalau tadi kita bersyukur, maka sekarang harus sabar. Dua ini harus seiring sejalan. Nah, sabar dalam keadaan apapun. Ketika kita kaget berbuka, cuma ada kurma 2 biji, cuma ada lauk dengan iwaknya cuma tempe sama tahu goreng, maka kita harus bersabar. Nah, kalau kita bersabar, kaget Allah berikan ganjaran yang lebih baik pada kita. Entah kaget mungkin Allah tambahkan nikmatnya lagi di waktu sahur dan lain sebagainya. Nah, lalu banyak akhlak kita kepada Allah, tapi 2 itu yang akan kita kaji di sini. Kita akan lanjutkan kepada akhlak kita terhadap sesama manusia. Nah, akhlak kita terhadap sesama manusia, yang pertama yang harus kita gawikan terhadap dulur, terhadap sanak, terhadap kawan, terhadap anak istri kita dan wong-wong yang ada di sekitar kita, yakni pertama kita harus senantiasa memberikan pertolongan semampu kita. Jadi ketika wong itu minta tolong kepada kita, yang sepele misal contohnya. Nah, ini pengalaman pribadi ana, pernah ada wong budak ngawak motor ngidik, dia datang ke masjid, ana baru sudah semayang, jadi dia ngomong, kak katanya pacak minta tolong, ndak ngapu juga dek. Jadi dia ngomong, aku motorku rusak, aku nelpon kawan, kata dia ngomong minta rewangi. Nah, akhirnya itu kita teleponkan dan itu sangat membantu dia. Nah, itulah bentuk pertolongan kita yang istilahnya itu sepele, tapi walaupun bukan dia yang balas, insyaallah kaki Allah berikan ganjaran balasan yang termasuk ibadah kecil ya. Iya, ibadah kecil yang sepele-sepele macam itu. Juga harus kita suka saling memaafkan.
antara satu sama lain. Nah, jadi kita ini kadang ini akhlak di antara kita sesama manusia. Jangan lupa ucapan itu jangan pernah tinggal 3 hal dalam berbagai momen. Yeah. Satu, salam, baik di awal maupun di akhir. Di chatan HP juga cek itu, mungkin hal sepele itu kan. Yeah. Nah, kita kadang tuh kalau lah deket misalnya aku dengan dola hubungan emosionalnya lah biasa, langsung bawa dola. Ustaz, misalnya langsung itu aku juga. Cek dola misalnya langsung itu. Nah, itu secara akhlak alangkah baiknya kalau kita awali dengan salam. Walaupun wong itu nak deket sama pun kita. Baik itu assalamualaikum ataupun lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau cuma sekedar salam, sebut salam. Kalau dalam jangka waktu lama dan kalau dalam satu waktu misalnya terjeda berapa jam masih tetap salam atau langsung baik. Nah, kalau dia dalam kalau obrolannya masih cek sama sesinkron lah Nah, misalnya itu dah kata masalah ada salam lagi. Yang penting kalau kita ada nak ngomong baru ya. Nah, itu juga dengan ditutupnya kakek misalnya kelar lah sudah ini, tutuplah lagi dengan salam lagi. Nah, lalu yang kedua kita jangan tinggal dengan sebutan ucapan maaf. Nah, jadi kalau kita kan tidak pernah tahu kondisi lawan bicara kita itu kan, apalagi di WA atau di telepon kan, itu kan jauh kan. Nah, maka entah dia lagi ada urusan penting, entah dia lagi siaran, tidak jawab dolah, lagi live, lagi ini lain sebagainya. Maka kita ucapkan ucapan maaf. Nah, itu akhlak yang sepele. Lalu yang terakhir, ketika sudah urusan kita kelar, misalnya wak dola, aku nak berasan duit dikit di wak dola, mohon maaf Ustaz itu wak dola, aku belum juga cair ini nih, masih tangi puasa deh. Nah, maka di situ kita tutup dengan ucapan permohonan, kita apa namanya itu, njok dengan ucapan terima kasih. Nah, itu jangan tinggal di antara kita. Walaupun hal-hal itu sepele, cuman minta tolong dikit-dikit deh. Nah, lalu jamaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yaitu akhlak kita hablum minal alam, yaitu hubungan kita terhadap lingkungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Wa amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang ada di muka bumi, baik di darat maupun di laut, itu karena ulah tangan manusia. Nah, hendaklah mereka tuh kembali lagi kepada Tuhannya. Maksudnya itu mereka tuh introspeksi diri. Kita ini introspeksi diri bahwasanya kalau ada bencana yang datang kepada kita, pada hakikatnya itu dari ulah kita dewe. Nah, maka tugas kita adalah memperbaiki hubungan kita terhadap alam. Nah, bagi kita yang tinggal di daerah pesisiran Sungai Musi, nah, manajemen daripada sampah rumah tangga kita, jamaah yang dimuliakan Allah, itu harap diperhatikan. Jangan asal untal bae. Nah, kalau asal untal bae, memang wong di pesisir di pinggir-pinggiran itu, daerah kampung-kampung pinggiran itu, tidak ada kena dampak langsungnya. Tapi wong-wong yang ngarang-ngarang ke pinggiran-pinggiran kota yang jauh dari Sungai Musi, ketika parit itu tersumbat oleh hasil kita nguntali sampah itu tadi, maka wong-wong itu akan terdampak kepada kita. Nah, itu jadi dosa buat kita. Nah, dan juga ketika kita menebangi daripada batang-batang kayu, daripada tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita merusak yang ada di sekitar kita. Itu juga adalah bentuk dosa kita, baik kepada alam maupun pada sama manusia. Dan tugas kita kalau bisa dilestarikan setiap tanaman-tanaman di sekitar kita ditumbuhkan, dipupuk, diperbaikilah, dirawat dengan baik dan benar agar memang alam itu dampaknya, karena kan kalau kita ngomong soal tanaman itu tidak ada langsung dampaknya, karena oksigen yang dikeluarkannya itu akan berdampak kepada kita. Nah, setiap wong yang ngirup oksigen karena berkat tanaman kayu, batang kayu dari tangan kita, nah itu adalah buah ganjar pahala kebaikan untuk kita. Nah, baik jemaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adalah ini sedikit daripada akhlak kita, baik itu sama lingkungan, baik itu sama Allah maupun sama manusia. Ya, kebanyakan dengar tadi yang masalah akhlak atau ya kepada lingkungan tadi tadi. Iya, benar. Balik lagi bahasa Palembang ini PL. Iya, PL kita. Nah, itu yang agak sulit adalah ngerubah. PL kalau akhlaknya masih lah mungkin kalau kita nggak tahu hari ini, besok lah balik lagi. Yo, hari ini tak ada digawenya kan. Nah, kakek besok lanjaknya pula. Itu. Nama itu mana Ustaz kira-kira? Kalau masalah PL balik lagi ke sifat karakter tadi. Iya. Nah, karena kadang PL wong ni ada yang dia alhamdulillah sadar diri deh. Nah, ada juga wong tuh kadang nak dinjuk tahu dulu baru dia sadar diri, ada itu. Ada juga lah dinjuk tahu berkali-kali masih tidak sadar diri. Nah, itu tadi balik ke PL. PL itu bahasa Arab sebenarnya itu adalah. Iya. Laku Nah, kalau sudah itu, maka tugas kita sebagai sesama tadi ketika dia
apa lah dinjuk tahu dia nurut, alhamdulillah berarti kebaikan untuk kita untuk dia Jika dinjuk tahu dia masih nolak, artinya kebaikan untuk kita karena kita lanjut tahu dia. Tapi ada memang ini. orang keras, agak lama ngajak ngobrol. Iya benar, kebanyakan itu adalah. Apalagi khusus kita soal lingkungan ini adalah kalau kita bicara soal green ini, akhlak kita terhadap lingkungan ini, kadang wong tuh banyak nganggap kata orang tak pulau ini dampaknya juga tak pulau untuk kita, ngasil duit untuk kita tak juga benar. Tapi menurut kami ketika kita itu ada kalau jauh gini adalah kita ngomong soal banjir besar, banjir bandang, soal tanah longsor, insyaallah tak katik lah di daerah kita Palembang dan Sumatera Selatan ini, gunung meletus dan sebagainya yang bencana-bencana diakibatkan oleh apa namanya itu oleh alam ini Nah tapi menurut kami ketika kita hutan itu sudah bukan hutan, tanaman itu sudah gondol, sudah ada katik lagi, sudah dipenuhi oleh apa namanya itu bangunan-bangunan yang sesek. Nah, kaget kita baru mulai terasa apa namanya itu oksigen yang kurang itu, baru kaget kita mulai terasa ini. Nah, ketika oksigen itu kurang, maka penyakit-penyakit itu akan mudah datang baru gitu. Nah, itu juga dengan apa namanya itu dulur-dulur kita yang mungkin cara muka lahannya masih dengan apa pembakaran dan lain sebagainya. Tapi kita sama-sama usahakan, kita sama-sama solutif, kita sama-sama cari solusi kaum muslimin muslimat sekalian agar mano caronyo jangan sampai apa namanya itu pembukaan lahan yang berakibat kepada pembakaran itu bisa merugikan galau-galau. Karena banyak kemarin kita Pak Dola yang sudah kita saksikan beberapa tahun yang lalu sebelum Covid itu budak sekolah laju urung, masker banyak kekurangan di mano-mano. Pecak kami yang lama tempat ini Pak Dola sakitnya minta ampun, sakit mata ketika kena ini. Belum lagi budak kuliah terhambat, kita pegawai juga terhambat dan lain sebagainya. Nah, channel itu penuh Dola. Telepon lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya masuk Cek Erman PM. Iya, Cik Dola. Jatuh deh Cek. Dengan Ustaz langsung. Kenapa Cik Dola? Dengan Ustaz langsung ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh deh Cek. Terima kasih kita diberi kesehatan dan kemuliaan di sore hari ini bisa masuk di perempat ini. Amin. Saya mau nanya ini Pak Ustaz. Yo jatuh deh. Tadi saya dengar masalah banjir gitu Pak Ustaz. Iya benar. Kalau soal banjir itu Pak Ustaz, itu kita sendiri yang menyadari Pak Ustaz. Iya. Itu bukan dari Allah gitu, ulah manusia gitu Pak Ustaz. Ya benar. Tinggal kita yang menyikapi, yang menyadarinya Pak Ustaz. Kalau dia manusia ini kalau dia sadar kalau Pak Ustadz nggak mungkin sampah di paret gitu kan? Ya benar. Iya, basingnya di situ kan. Terserah di sini tuh buang gitu kan? Ya benar. Akhirnya kita susah bersama gitu Pak Ustadz. Nah itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Iya, jadi yang dua pertanyaan Pak Ustadz. Satu apa tadi? Satunya apa Cek? Satunya ini Pak Ustadz, kalau misalnya kita lagi jalan Pak Ustadz bulan puasa. Nah kita noleh lah sebentar Pak Ustadz. Nah lagi nyusui anak gitu Pak Ustadz, terlihat kita. Nah itu batal gak Pak Ustadz? Itu puasanya. Yang kedua? Itu tadi yang kedua Pak Ustadz. Kalau kita misalnya lagi ini Pak Ustadz lagi puasa Pak Ustadz. Nah tiba-tiba kita mencuri Pak Ustadz, curi cabai misalnya Pak Ustadz. Oh iya, kalau barang dikit-dikit ya. Curi ubi misalnya Pak Ustadz. Sengaja masuk kebun wong direbus Pak Ustadz. Iya. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Padahal kenal kebun yang punya kebun ya. Iya padahal kenal Pak Ustadz, ada pisang laju Pak Ustadz. Iya, kadang-kadang ngejerit kita nih, minta ambil lah jawab dewe. Iya. Ayo adalah misalnya pengalaman dan tidak Pak Ustadz, itu sebagai pengalaman kita untuk seorang sehari-hari gitu Pak Ustadz ya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, makasih Cerman. Iya, makasih Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi yang pertama tadi mengenai apa namanya itu kalau dia wong yang tak sadar sehingga menyebabkan banjir tadi Mak Mano, ya tentu hukumnya salah dan itu berdosa karena mengganggu kemaslahatan umat mengganggu kemaslahatan banyak. Lalu yang kedua, kalau kata Cek tadi, Cek Erman nama beliau tadi Cek. Iya, kata Cek Erman tadi
Ketika kita puasa nyingok apa wong lagi nyusui, ibu nyusui anak bayi secara tidak langsung, apakah itu berdosa? Dalam fikih puasonya tidak batal ya, karena itu bukan item yang membatalkan puasa. Kaki iya, kaki hari apa itu kita bahas itu fikih puasa kan. Nah, apakah membatalkan pahala puasanya kita jengok dulu sekarang. Kan beda itu, ada membatalkan puasa, ada membatalkan pahala puasa kan. Nah, kalau batal puasanya tidak, karena dia bukan masuk item, kecuali apa namanya itu nyingok ibu itu nyusui, kita tadi laju melok minum susu, nah itu baru batal. Nah, kalau ini apakah membatalkan pahala puasa atau tidaknya kita jingok dulu. Kalau dia sekedar terjingok terlibas terkilat dia tidak sengaja dia langsung libas lagi ngelihat dan dia melupakan itu, artinya tidak sengaja nah maka itu tidak katik masalah dan insyaallah tidak membatalkan pahala puasanya. Tapi kalau dia diranap nian laju ngelimbeng kemana-mana, nah pikirannya lah ini lagi kan, pikirannya lah melayang-layang. Nah maka itu insyaallah membatalkan pahala puasanya. Nah, yang ketiga tadi? Yang ketiga nih tadi terkait kalau kita puasa aja. Nah, tapi kita ni tadi tangan ni kemerebe dah terjingok duku manis, terjingok rambutan. Kenal punya kebun ya kan? Yang bukan maling sebenarnya, dia tuh kepengen tapi tak ngomong samongnya langsung baik. Nah, apakah membatalkan puasa? Kalau membatalkan puasa juga tidak membatalkan puasa karena itu bukan item yang tergolong dari membatalkan fikih puasanya. Tapi apakah membatalkan pahala puasanya? Nah, di sini perlu kita ini, kalau kaitannya kepada akhlak, maka apakah itu bisa membatalkan atau menggoyahkan dari pahala puasanya? Maka itu insya Allah membatalkan dan menggoyangkan pahala puasanya. Karena perbuatan yang sifatnya kita mengambil sesuatu yang tanpa lain tanpa izin, tanpa pengetahuan, itu tetap kategorinya sebagai syarik, sebagai pencurian, walaupun barang itu kecil. Kecuali barang yang dianggap tidak bergo, botol aqua bekas banyak misalnya, itu kan dianggap tidak bergo. Sampah lah ya. Iya, sampah. Nah, dilanjakkan misalnya itu diangkat, dijadikan apa namanya itu, rongsokan, dijual. Nah, maka itu insya Allah tidak ada tergolong daripada membatalkan pahala puasa atau mencuri tadi ya, syarik tadi. Ya, lanjut ke Ustaz ya. Iya, ada tadi ya. Ya, terima. Halo. Iya, terputus. Silakan kembali di 0711351056. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, Bun? Dengan Rara, Wak Dola. Oh ya Rara, ya wah, ya diatur ya wah, Rara. Ini Ustaz, kan benar yang dikatakan Ustaz tadi, kita harus sabar, bersyukur, istighfar, selawat. Pokoknya itu ini satu paket Ustaz ya. Iya. Nah, kalau misalnya itu kan kalau kita ikhlas, itu kan kadang kita itu di mulut saja, di hatinya enggak ikhlas. Lah itu bagaimana supaya antara mulut dan hati? Ya, ini mulut dan hati aja, cak lagunya aja. Terus ini gimana supaya tetap istiqomah? Soalnya kan istiqomah ini susah banget ini. Nah, terus yang ini selanjutnya, ini kan ada teman saya Nasrani. Nah, saya ini kan mendoakan dia supaya diberi kasih hidayah, tapi saya mendoakan dia itu mengharapkan pahala. Itu boleh enggak? Ya. Ya udah itu saja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan pertama tadi apa, Cek? Mengenai keikhlasan. Oh iya, ikhlas ya. Iya, ikhlas itu benar kata Cek, itu kadang lain di mulut, lain di hati. Itu sudah menjadi fitrah manusia, karena keikhlasan itu kita cari, Cek. Nah, jadi kata guru kami dulu, ku Kiai, mak mana cara kita ikhlas tuh. Kau jika tu Kiai, mesing tak pagi tadi? Iya Kiai juga, alhamdulillah aku tiap pagi juga masih lancar. Nah, uji Kiai itulah ikhlas tuh. Jadi kita tuh apa yang namanya itu istilahnya itu, tak ada Cek, aku semalam makan bebek goreng. Sayangnya keluarga. Sayangnya keluar pagi tadi. Nah, kira-kira Cek itulah cara kita ikhlas. Nah, kalau ikhlas artinya plong Iya, plong. Nah, adapun apakah kita bisa langsung Cek itu, Cek, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan aja. Harus ada proses. Terus istiqomah tadi? Nah, caranya kaki ada hubungan itu. Nah, caranya cak mana supaya kita senantiasa ikhlas tadi? Kita beristiqomah, berusaha untuk mencari ikhlas. Jadi kita tuh bukan ikhlasnya itu yang jadi target, tapi usaha kita itu yang harus kita istiqomahi. Nah, adapun istiqomah itu tadi, cak mana cara kita suatu beristiqomah? Pertama ya tentu harus dari insting kita dulu. Secara psikologis harus dari naluri hasrat kita dulu ya. Nah, istiqomah itu juga jangan dari yang berat-berat adalah dari yang singkat-singkat
Ana pribadi ini harus binikmah ya, bukan pamer, bukan sombong, bukan apa. Artinya bisa dicontoh ya. Ana pribadi kalau sudah sholat, kalau dewean nih Cek, kalau ngimam lain kan kita harus meniru kearifan lokal di tempat itu ya. Kalau sudah sholat, tidak usah panjang-panjang doa, tidak usah panjang-panjang zikir. Sudah sholat baca istighfar, baca hamdalah, baca takbir, baca ayat kursi, kirim Fatihah dengan keluarga wong tua yang sudah meninggal. Nah doanya juga tidak usah panjang-panjang, doa wong tua, doa dunia akhirat, sama doa kita yang bahasa Indonesia. Video nak kita minta, ya Allah misalnya aku nak naik pangkat, tahun ini, itu beda sama yang panjang. Nah itu istiqomah ke, jangan kaget doanya sebuku, tapi malam tarawih inilah pas sudah lebaran Lego doa itu. Nah kira-kira model itu cara kita istiqomah. Ada kontinuitas ya. Ada kontinuitas. Bahasa luar tuh. Iya, itu bahasa keren ya. Nah, jadi kita juga bermohon kepada Allah supaya kita Allah tunjukkan keistiqomahan kontinu yang senantiasa ada pada kita. Nah, yang ketiga tadi apa, Cek? Yang ketiga tadi mengenai nasihati yang beda agama biar hidayah. Hidayah itu maksudnya mungkin ya mana ya kalau kawannya mungkin nak belajar agama mungkin ya. Belajar agama atau pindah agama gitu ya. Ya, tapi kendak dari diri tapi bukan yang tadi apa masuk amal ibadahnya nak kita nyuruh-nyuruh wong hidayah itu. Padahal beda agama gitu. Iya. Nah jadi uji Nabi kalau kita bisa mengajak wong dengan perantara tangan kita aja. Ini kebaikan lah paling enggak ya. Iya, dengan mengajak wong kepada dia apa istilahnya itu syahadatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jika Nabi kaki ada ganjaran sikok rumah atau masjid yang ada di surga. Nah, itu fadilah sebenarnya. Nah, adapun ketika kita mendoakan dia dapat hidayah bagus. Ketika kita mendoakan dia dapat kebaikan pahala, maka itu konteksnya berbeda karena dimensinya yang sudah lain kan. Nah, adapun kalau kita mengajak dia kepada kebaikan, senantiasa ngajak dia untuk kebaikan yang memang dituntun dalam agama kita, maka itu harus senantiasa diistiqomahkan tadi ya. Harus senantiasa dikontinukan tadi, ngajak dia tadi. Nah, misal contoh uang itu menilai Islam itu kawan kita yang non muslim itu menilai kita Islam ini kasus contoh Cek tadi kawannya tadi yang menilai dia tadi sebagai kawannya atau bestinya walaupun beda agama, yang dinilai uang itu tadi bukan dia sholatnya 5 waktu, puasanya, hajinya, bukan itu, bukan juga dia baca Qur'annya atau dia lihai menjelaskan agamanya, bukan juga itu, tapi yang dinilai uang itu adalah keislamian atau kesyar'ian atau apa istilah itu identitasnya itu bukan sebagai simbol tapi sebagai akhlak yang memang dia praktekkan. Misal contoh kita di Islam kata Nabi dalam hal muamalat seluruh hak-hak non muslim harus ditunaikan dengan baik dan benar tanpa ada penzoliman sedikit pun. Kita ini kadang tuh galak salah apa namanya itu dengan apa nama itu non muslim kadang masih ada iri-irian, masih ada dengki-dengkian, masih ada kurang setuju karena misal persaingan usaha dan lain sebagainya. Nah itu yang hal yang salah itu ya. Karena kita itu dengan non muslim itu dalam hal muamalat harus menunaikan haknya sepenuh-penuhnya. Nah bahkan uji kiai dulu ya. Toleransi kita beragama sesama dalam antar umat beragama itu bahkan ketika misal ada saudara kita, dulur kita, tetangga kita dari non muslim yang meninggal dalam satu RT kampung itu nah kita yang muslim ini dianjurkan untuk bertakziah, untuk melayat dengan dia. Dalam ini yang sifatnya takziah maksud belasungkawanya. Kalau yang sifatnya ritual kita tidak boleh tentu kan. Nah bahkan kata kiai dulu, apakah boleh ketika ada wong non muslim sikok keluarga di lingkungan muslim galo di RT kita tadi, nah ketika dia meninggal atau dia sakit atau dia butuh bantuan, boleh kita syiarkan dalam masjid? Boleh jawabannya. Bagus. Tidak masalah. Misal contoh telah meninggal dunia saudara kita Sianu yang beralamat di sini misalnya, beliau non muslim. Tidak masalah. Nah, artinya kita sebagai umat gitu juga misalnya ketika dia yang meninggal ini ekonominya ekonominya menengah ke bawah sehingga dia kurang butuh bantuan untuk dalam hal pemakaman dia dan lain sebagainya, kita sebagai muslim juga harus menunaikan hak-hak dia. Nah itu. Itulah toleransi kita sebagai minimal kita ada kebaikan yang tercermin ya. Iya, ada kebaikan yang tercermin dengan siapapun. Nah, kaki uang itu nilai dari kebaikan itulah. Makasih Ustaz dan Ustaz. Sama-sama, Cik. Mungkin besok kita akan bersua kami insyaallah ya. Kembali dengan berbagai tema dan besok rencananya apa Ustaz? Besok insya Allah rukun iman yang pertama aja. Beriman kepada Allah. Kita akan tulis catat dulu. Yang pastinya dulu juga boleh mencatat juga bahwa tema besok tentang rukun iman yang pertama. Yaitu aman tu billah, iman kepada Allah.
Kita kayak buka lain telepon juga di lain kesempatan. Dan mohon maaf ya, untuk sekarang kita tutup dulu karena kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih Ustaz. Yo, sama-sama Cik, tak terasa ya. Iya. Oke lah kalau itu sampai ketemu di kesempatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulur, kita lanjut kembali dengan rangkaian program acara dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang. Dulur-dulur, sudah kita pelai bersama acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang.